Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam perikopa Injil hari ini, penginjil Lukas menulis bahwa Yesus berbicara tentang perumpamaan kepada mereka yang memutlakan kebenarannya sendiri dan juga mereka yang meremehkan orang lain. Yesus memulai perumpamaan dengan kata-kata, "Dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah seorang Farisi dan yang lain adalah seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa, 'Ya Tuhan, terima kasih bahwa saya tidak sama seperti semua orang lain, serakah, tidak jujur, atau berzina. Saya bersyukur saya tidak seperti pemungut cukai ini.' Orang Farisi itu kemudian berkata kepada Tuhan, 'Saya berpuasa 2 kali seminggu dan saya membayar 1/10 dari penghasilan saya.' Jelaslah orang Farisi itu percaya bahwa dia lebih unggul dan lebih baik dari kebanyakan orang lain dan yakin bahwa Tuhan juga sangat senang kepadanya. Sementara itu pemungut cukai menemukan tempat yang tenang untuk berdoa. Pemungut cukai ini begitu rendah hati sehingga dia tidak berani menengadah ke langit. Sebaliknya dia memukul dadanya dan berdoa dengan berkata, 'Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa.' Pemungut cukai tidak hanya merendahkan dirinya sendiri, tetapi mengatakan kebenaran bahwa saya orang berdosa. Yesus kemudian berkata kepada para murid-Nya, orang yang meninggikan diri akan direndahkan dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudari, di dunia saat ini, kerendahan hati adalah kualitas yang sering tidak dihargai. Setiap orang menunjukkan kekuatan mereka. Kerendahan hati adalah kualitas yang harus dimiliki oleh kita, setidaknya sampai tingkat tertentu. Tidak ada orang yang memiliki semua jawaban atau semua kebijaksanaan. Hal ini juga berlaku dalam keluarga, gereja, organisasi, perusahaan, dan dalam kelompok orang manapun yang berkumpul untuk suatu tujuan. Kerendahan hati tidak berarti bahwa kita merendahkan diri atau berpura-pura menjadi lebih rendah. Kerendahan hati yang sejati berarti bahwa kita mengenali dan mengakui keterbatasan kita serta karunia dan bakat kita. Tidak ada satu orang pun yang memiliki semua jawaban. Orang yang rendah hati akan dengan bebas meminta nasihat atau kebijaksanaan dan akan mengakui ketika mereka membutuhkan bantuan. Yesus tidak ingin kita merendahkan diri kita sendiri, juga tidak ingin kita meninggikan diri kita sendiri. Yesus telah menganugerahkan setiap orang dengan banyak karunia dan talenta.
Namun Yesus juga menyadari bahwa kita juga memiliki keterbatasan dan kesalahan. Saudara-saudari, bersyukurlah atas rahmat yang Anda miliki untuk dibagikan, dan bersyukurlah untuk banyak orang yang berbagi wawasan dan bakat mereka dengan Anda. Bersama-sama kita dapat memperkaya dunia kita dan menjadikannya tempat yang penuh kasih dan damai. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.